Episode 362. Elena melihat Jensen berjalan semakin jauh, kepalanya terasa pusing. Tiba-tiba, dia merasa hal terpenting di dalam hidupnya pergi meninggalkannya. Sangat sakit. Sangat amat sakit. Tapi ini harus dilakukan. Saat berdiri, dia hampir kehilangan keseimbangan. Ketegaran hati yang menopangnya untuk terus berdiri. Plak. Pada saat ini, sebuah tamparan keras kembali mendarat di wajah Elena. Terlihat Diana yang sangat marah dan berkata, "Kak, aku sangat membencimu." Elena menatap adiknya tanpa mengatakan apa-apa. "Elena, ada apa denganmu? Bukankah kalian baik-baik saja? Kenapa ingin bercerai? Ditambah, kenapa kamu tidak berperasaan? Apakah ada yang kamu sembunyikan? Bicara dengan Mama." Ibu Elena sudah menangis, dia bertanya sambil menarik Elena. "Tidak ada. Sekarang aku adalah wakil biro, kedepannya, aku ingin berkembang ke ibu kota. Meskipun Jensen dan aku berstatus suami istri, kami tidak seperti layaknya suami istri. Aku tidak ingin dia merepotkanku, karena di ibu kota, akan ada banyak pria berkuasa yang mengejarku. Jensen, dia tidak pantas bersanding denganku." Elena tampak acuh tak acuh. Dia pergi setelah berbicara seperti itu. Mendengar ucapan Elena, di dalam aula, banyak orang yang memarahinya. Seperti kata peribahasa lama, kacang lupa kulitnya. Namun, hari ini, Elena meninggalkan suaminya setelah semakin makmur. Dia adalah playgirl pada zaman ini. Pesta ulang tahun yang begitu romantis dirusak oleh Elena sehingga orang-orang kehilangan ketertarikan dan pergi satu persatu. Diam-diam, Jessica tersenyum dingin, Jensen hanyalah seorang dokter kecil. Menghadapi pukulan sekeras ini, kemungkinan besar, dia akan meninggalkan Elena. Dengan begitu, rencananya sudah selesai. Di sisi lain, Jensen kembali ke villa. Panah dan yang lainnya langsung berlari menghampiri, lalu bertanya dengan khawatir, "Tuan Jensen, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Jensen menjawab dengan pelan. Televisi sudah menayangkannya, entah siapa yang menyiarkannya. Elisa melihat pipi Jensen yang juga bengkak. Dia buru-buru membawa kotak obat untuk mengobati Jensen. "Istrimu terlalu kejam, membiarkanmu berlutut di hadapan begitu banyak orang dan menamparmu berkali-kali. Mau taruh di mana harga dirimu? Nanti, bagaimana kamu bertemu dengan orang di luar? Di antara suami istri, kalau ada masalah, tutup pintu dan bicarakan di dalam rumah. Menghukummu di depan umum sama saja dengan tidak menganggapmu sebagai pria." Elisa berbicara sambil mengobati Jensen. Elisa tidak mengerti, begitu banyak wanita cantik yang menyukai Pak Jensen, tapi kenapa Pak Jensen hanya menyukai Elena seorang dan tidak mau menyerah? Saat ini, Jensen menerima panggilan dari Natasha. Jelas, dia juga sudah mengetahui masalah yang baru terjadi. Jensen mendengarkan Natasha menghiburnya. Jensen menjawab dengan santai. Di saat ini, Melody, Alexa dan bahkan Olivia juga meneleponnya. Mengenai hal ini, Jensen hanya bisa tersenyum pahit. Sepertinya, sebagian besar kota Asmenia sudah tahu bahwa dia berlutut dan ditampar. Namun, Jensen semakin merasa bahwa masalah ini tidaklah sederhana. "Elisa, aku ingin memintamu melakukan satu hal. Bantu aku menyelidiki Jessica. Aku mau mengetahui semua tentangnya." Jensen berbicara sambil menatap Elisa. "Pak Jensen, semua sudah seperti ini. Untuk apa menyelidiki Jessica?" Elisa sedikit panik. "Aku curiga sebagian besar tindakan Elena ini berhubungan dengan Jessica. Bagaimanapun, untuk sekarang, tidak banyak orang di kota Asmenia yang bisa membuatku tunduk kepala. Hanya Elena seorang yang bisa. Namun, Jessica mempunyai kemampuan untuk membuat Elena berbuat seperti ini," kata Jensen. Elisa dan yang lainnya tersontak. Jensen sudah dihina dan menderita, tetapi dia masih tidak mau menyerah juga? Mereka takjub. Di mata pria ini hanya ada Elena seorang. Dia tidak bisa melihat yang lainnya lagi. "Baik, aku akan menyelidikinya." Elisa berkata dengan kesal. "Oke, pergilah. Aku mau istirahat." Jensen menjelaskan kepada mereka, lalu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Setelah baring di atas tempat tidur, otaknya masih memikirkan masalah di acara pesta ulang tahun. Dia tahu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Jika dia menemukan orang yang berada di balik layar, orang itu harus membayar 10 kali lipat.
Keesokan pagi, Natasha menelepon. Takut suasana hati Jensen buruk, Natasha pun datang menghiburnya. Saat Natasha bertemu dengan Jensen, dia melihat Jensen sangat rapuh dan janggut tipis tumbuh di dagunya. Meskipun penampilan ini membuat Natasha merasa Jensen semakin jantan, dia tidak bisa menahan kesedihannya. Pria ini, meskipun langit runtuh, dia tidak pernah khawatir. Dia punya kemampuan untuk melawannya, membuat orang merasa aman dan percaya diri. Ini adalah pertama kalinya Natasha melihat pria ini begitu rapuh. Apakah kamu sudah sarapan? Ayo, makan bersama. Natasha tidak membahas masalah kemarin. Dia khawatir akan menyakiti Jensen. Oke. Jensen mengangguk dan ikut Natasha pergi meninggalkan villa. Setelah sarapan, dia berjalan-jalan di jalan. Natasha terus berbicara dengan Jensen, tetapi dia menyadari Jensen hanya sedikit berbicara, entah apa yang sedang dipikirkannya. Hal ini membuat Natasha semakin sedih, dia takut Jensen akan bertindak nekat. Elena, apakah kamu gila? Bisa-bisanya mencampakkan pria sebaik ini. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Ditambah, kalau sudah tidak mau bersama, ya sudah. Kenapa masih menyakitinya? Lantas, apakah kamu tidak tahu berapa banyak hal yang telah pria ini lakukan untukmu? Tiba-tiba, Natasha sangat membenci Elena. Dia menatap Jensen dan berkata, Jensen, ayo, ke bank dan bereskan beberapa hal. Harusnya, pinjaman perusahaan yang tempo hari sudah disetujui. Jensen mengangguk. Natasha ragu-ragu. Dia ingin berkata kepada Jensen, kalau kamu tidak senang dan ingin melampiaskannya, katakan saja. Meskipun menangis, aku juga bisa mengerti. Kenapa harus bersikap begitu tenang? Semakin Jensen tenang, Natasha semakin gelisah. Dia takut Jensen memendam terlalu banyak. Namun, dilihat dari wajahnya, Jensen tidak berbeda dari biasanya. Kalaupun ada perbedaan, dia hanya jadi sedikit berbicara saja. Setelah mereka berdua masuk ke dalam bank, Natasha langsung bergerak, sementara Jensen duduk di sofa lobi dan melihat ponselnya. Dr. Jensen adalah pecundang. Dia sama sekali tidak marah walaupun istrinya menamparnya di depan umum. Dia bahkan berlutut. Justru dia adalah pria sejati. Pria baik adalah pria yang mengalah pada wanita. Itu yang disebut pria. Lebih baik aku menjadi bujangan saja. Aku juga tidak menginginkan istri galak seperti itu. Memangnya kenapa kalau cantik, bisa dimakan? Pria yang menumpang hidup pada wanita itu, tidak ada harga dirinya. Hah, Dr. Jensen pasti sangat malu. Semua forum besar di internet membicarakan tentang Jensen, tetapi mana Jensen peduli? Dia tahu, ada orang yang sedang memancing di air keruh. Haha, pecundang, kenapa kamu di sini? Saat ini, tiba-tiba, beberapa orang masuk ke dalam bank. Setelah melihat Jensen, salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Dia adalah Billy, kebetulan, dia datang ke bank untuk mengurus sesuatu. Siapa sangka akan bertemu dengan Jensen? Dunia sangat kecil. Wajah Jensen tampak dingin, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Apakah Billy sudah gila? Berani-beraninya ikut campur dalam masalah dia dan Elena. Lantas, apakah masalah grup Caster belum cukup untuk menyadarkannya? Kenapa? Marah? Mau memukulku? Sini. Di sini ada CCTV. Kalau kamu berani memukulku, aku akan menuntutmu di penjara 10 tahun. Ditambah, sekarang, kamu adalah Dr. Jensen. Kalau kamu marah dan memukul orang, besok berita negatif tentang dirimu akan semakin banyak. Billy tertawa, dia tahu Jensen pasti ingin memukulnya. Semua, jangan bergerak. Di saat ini, seorang pria yang mengenakan tas menerobos masuk. Dia menatap semua orang dengan marah.